Kalau menemu ungkapan dari ulama sunni, kalam Allah itu ghairu makhluk, yang dimaksud itu bukan Quran yang kita baca, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan Quran ghairu makhluk itu Quran sebagai kalam nafsi. Yang seperti dikatakan preteks. Yang diistilahkan oleh Profesor Mudin, preteks itu artinya kalam, sebuah makna yang laisa biharfin wala bisautin, la yujad taqdim wala ta'khir, la yujad awal wala akhir, yang qadim. Kalau kita belajar sifat Allah, ada sifat kalam, kalam Allah yang dikatakan qadim itu bukan yang kita baca. Jadi betul Profesor Budim, kita itu membedakan secara ontologis antara Quran sebagai makna yang berada pada zat Allah yang qadim dengan Quran yang menjadi yang terbentuk sebagai lafaz. Nah, pertanyaannya kadang-kadang orang suka salah paham. Terus kalau begitu Quran yang kita baca itu kalam Allah atau bukan? Kan Anda mengatakan kalam Allah yang hakiki itu adalah makna yang berada pada zatnya. Terus kemudian Quran yang Anda baca itu apa? Itu kalam Allah atau bukan? Jawabannya itu kalam Allah mimbab tasmiyati syai' bismi madlulihi. Tolong Bapak Ibu perhatikan di kutipan Arab yang paling bawah itu. Bagaimana kita menjelaskan kutipan-kutipan yang begitu banyak dalam Quran? Quran itu kan mengutip banyak perkataan orang-orang di masa lampau. Fir'aun, Haman, Al-Imran, Ashabul Kahf, Nuh, Adam, Idris, Saleh, Hud, dan lain-lain. Kutipan-kutipan yang dinarasikan ulang oleh Al-Quran itu dinisbatkannya ke siapa gitu loh. Kalau jawaban Profesor Mun ini dinisbatkan, ya itu kalam Nabi. Loh, itu kalam Nabi. Tapi kan ada kutipan dari Iblis, kutipan dari Fir'aun. Fir'aun mengatakan, qala Fir'aun ya ayuhal malak ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak ada. Kemudian beliau mengatakan ana rob, bukan beliau ya, kalau Fir'aun dia maksud saya. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu enggak ngomong bahasa Arab. Fir'aun itu enggak ngomong bahasa Arab sehingga Anda enggak bisa mengatakan perkataan ana rabbukumul a'la itu adalah kalam Fir'aun. Allah itu menarasikan ulang perkataannya Fir'aun, kalamnya Fir'aun yang dia ungkapkan dengan bahasanya. Terus yang ada di Quran itu kalamnya siapa? Itu kalam Allah. Karena maknanya itu Fir'aun dan orang-orang yang dikutip itu nggak punya andil dalam merangkai makna-makna Quran ini. Sehingga dia hanya disebutkan kepada Allah ada bahwa kemudian dia mengutip atau menarasikan ulang lebih tepat. Dengan uslubnya yang khas, al-mu'jiz. Dan usulnya yang khas itu nggak bisa dikatakan kalam Fir'aun atau kalam Nabi, itu kalam Allah yang menarasikan ulang. Lihat, ini perkataan Imam Abu Hanifah. Wa ma dzakarahu Allah Ta'ala fil Qur'an hikayatan an Musa wa ghairihi minal anbiya alaihimussalam wa an Fir'aun wa iblis fa inna dzalika kullahu kalamullah. Jadi apa yang disebut oleh Profesor Min sebagai kutipan itu kalam, itu bukan kalam Nabi, bukan kalam Fir'aun, bukan kalam Haman, bukan kalam Maryam, bukan kalam siapa, itu kalam Allah. Saya yakin itu ada orang-orang kebingungan. Kok bisa dikatakan nanti belum selesai penjelasannya. Wa iblis fa inna dzalika kalamullah ikhbaran anhum, menarasikan ulang perkataan mereka. Wa kalamullah ta'ala ghairu makhluk. Perhatikan. Kalau menemu ungkapan dari ulama sunni kalam Allah itu ghairu makhluk, yang dimaksud itu bukan Quran yang kita baca, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan Quran ghairu makhluk itu Quran sebagai kalam nafsi. Yang seperti dikatakan preteks. Yang diistilahkan oleh Profesor Mudin, preteks itu artinya kalam, sebuah makna yang laisa biharfin wala bisautin, la yujad taqdim wala ta'khir, la yujad awal wala akhir, yang qadim. Kalau kita belajar sifat Allah, ada sifat kalam, kalam Allah yang dikatakan qadim itu bukan yang kita baca. Jadi betul Profesor Budim, kita itu membedakan secara ontologis antara Quran sebagai makna yang berada pada zat Allah yang qadim dengan Quran yang menjadi yang terbentuk sebagai lafaz. Nah, pertanyaannya kadang-kadang orang suka salah paham. Terus kalau begitu Quran yang kita baca itu kalam Allah atau bukan? Kan Anda mengatakan kalam Allah yang hakiki itu adalah makna yang berada pada zatnya. Terus kemudian Quran yang Anda baca itu apa? Itu kalam Allah atau bukan? Jawabannya itu kalam Allah mimbab tasmiyati syai' bismi madlulihi. Jadi menamai sesuatu berdasarkan madlulnya. Jadi lafaz yang kita baca itu, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai An-Nas itu disebut sebagai penunjuk atau dal dalam bahasa ilmu logika. Dal madlul, dalalah. Bahasan dalalah ya, yang belajar di logika pasti paham. Dia disebut sebagai kalam Allah karena dia itu menjadi penunjuk atas kalamnya yang qadim. Dan Profesor Muni mengakui itu.
Tapi yang perlu kita catat Bapak Ibu sekalian, mengatakan bahwa ada kalam yang tidak berupa lafaz, tidak berupa huruf, tidak berupa suara itu tidak menafikan bahwa Allah mengabarkan atau memberitahu lafaz-lafaz Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu nggak menafikan sama sekali, karena Tuhan itu berbicara tanpa bahasa. Coba Bapak Ibu sekalian saya tanya, Tuhan itu maha mendengar? Betul maha mendengar. Tapi apakah dia mendengar dengan telinga? Dia melihat, apakah melihat dengan mata? Tidak. Sekarang kita katakan dia berbicara, tapi apakah dia berbicara dengan lafaz? Berbicara dengan huruf? Tidak. Kenapa? Karena lafaz itu hadis. Ada permulaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sin diucapkan setelah ba. Huruf mim setelah sin. Ada awal, ada akhir. Sementara Allah zat yang qadim. Gak mungkin itu huruf-huruf ada dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Jadi Quran yang ada di hadapan kita kalamullah apa bukan? Itu kalamullah mimbab tasmiyati syai' bismi madlulihi li'annahu dalun ala kalamihi nafsil qadim. Karena dia menjadi penunjuk atas kalam Allah yang bukan berupa teks, bukan berupa huruf, bukan berupa bahasa, itu dia disebut kalamullah. Oke? Saya kira itu sudah jelas bantahan tuh yang pertama. Nah, di buku ini yang tadi disampaikan oleh moderator, saya sebetulnya membagi dalam dua bagian. Ada satu bagian saya memberikan pendasaran teoritis terkait klaim bahwa Quran itu adalah kalamullah secara ilmiah ya. Nah, ini kadang-kadang orang zaman sekarang kalau disebut Quran kalamullah klaim ilmiah itu pada terheran-heran. Karena mereka mengira bahwa ilmiah itu identik dengan empirik. Sesuatu yang terindra gitu loh. Padahal enggak. Kita ini kalau belajar epistemologi, sesuatu yang ilmiah itu enggak selamanya empirik. Pengetahuan manusia itu enggak selamanya pengetahuan material. Ada pengetahuan rasional. Ini pelajaran paling dasar dalam epistemologi. Asbabul alam lil khalqi thalatha, kata Imam Nasafi. Perantara pengetahuan itu ada tiga. Ada al-his, ada khabar shadiq, ada al-aqal. Ada panca indera. Jadi kita mengakui pengetahuan bersama panca indera. Kita juga mengakui pengetahuan rasional. Kita juga mengakui ada pengetahuan yang bersandar pada khabar shadiq. Pengetatnya, saya membuktikan secara rasional bahwa Quran itu adalah kalamullah. Tapi karena waktu terbatas kita nggak akan membahas itu. Karena itu sudah menjadi kesepakatan ya. Jadi kalau saya berhadapan dengan orang-orang non-muslim untuk membuktikan secara argumentatif apakah Quran itu kalam Allah atau bukan, ini perlu ulasan lebih jauh. Baik, sekarang saya akan memberikan penjelasan. Tadi saya katakan bahwa kalam itu yang jadi patokannya adalah makna bukan lafaz. Sekali lagi ya. Jadi bahwa Nabi melafalkan Al-Quran itu nggak bisa dijadikan dasar itu adalah kalam Nabi. Itu kalam Allah. Nabi hanya menyampaikan. Li'annal mutalaffidz bil kalam laisa bid-darurah ayyakuna mutakalliman bidzalikal kalam. Karena yang melafalkan sebuah kalam itu tidak otomatis menjadi pemilik kalam itu sendiri, sehingga kalam itu bisa dinisbatkan kepadanya. Itu ya. Lanjut, next. Setelahnya. Ini saya lewat aja. Setelahnya Pak. Setelahnya lagi. Setelahnya. Itu ke belakang. Terus. Nah, ini argumen yang ingin saya sampaikan, karena ini waktu terbatas. Argumen yang saya sampaikan untuk menolak kesimpulan Quran itu kalam Allah, kalam Nabi. Pertama, membuktikan kekeliruan Profesor Munisi dalam memaknai kalam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian tahu hadis kursi ya. Beliau itu punya pandangan bahwa Quran itu diturunkan berdasarkan maknanya saja, lafadznya dari Nabi. Tahu nggak konsekuensinya apa? Kalau Quran itu dikatakan hanya turun maknanya, lafadznya dari Nabi, artinya dia sejajar dengan hadis kursi dong. Hadis kursi, dia sejajar dengan hadis kursi. Sementara lihat, kita ini dalam lingkungan umat Muslim, hadis kursi itu mohon maaf ya, kalau saya dalam keadaan berhadas kecil ataupun besar, megang hadis kursi atau hadis Sahih Bukhari boleh kan? Tapi kalau megang Quran nggak boleh loh, karena ada hadisnya yang melarang itu. Itu sebagai bukti apa? Lafaz Quran itu punya kekhususan karena dia berasal dari Allah, bukan dari Nabi. Kalau dia dikatakan dari Nabi, sama dong dengan hadis kursi. Kemudian, hadis kursi itu berdasarkan pendapat ulama boleh diriwayatkan berdasarkan makna. Sementara Al-Quran tidak boleh diriwayatkan berdasarkan makna. Ada manqul bi thariqatit tawatur. Tersampaikan secara mutawatir. Hadis ahad nggak begitu. Yang tidak kalah penting. Maaf, hadis kursi. Hadis kursi itu la yutahadda bihi. Tidak dijadikan bahan tantangan oleh Allah untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad. Sementara Al-Quran yutahadda bihi. Jadi kalau Quran dikatakan sebagai kalam Nabi, Bapak Ibu sekalian, konsekuensinya adalah kita akan mencerabut salah satu sisi kemukjizatan terbesar Al-Quran, yaitu uslub kebahasaannya. Karena mukjizat itu adalah pembenaran dari Allah, otomatis harus berasal dari Allah. Tapi kalau lafaz Quran dikatakan dari Nabi, dia nggak jadi pembenaran dari Allah lagi dong. Jadi karya Nabi pada ujung-ujungnya. Itu konsekuensinya.
Nah, saya kira Profesor ini perlu menjelaskan itu tuh. Kita itu sudah membedakan. Ustaz, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Cepet kan? Saya nggak merasa ini banyak sekali. Oke. Ini banyak sekali nih. Wah, saya bingung ini. Oke. Lihat, saya langsung ke pendapat Imam Suyuti yang beliau kutip itu ya. Silakan selanjutnya. Ini slide nomor 20, Mas. Ini yang kalam tadi udah saya perkutip itu ya. Slide nomor 20. Terus setelahnya, nah itu lihat, enggak, itu nomor 2, wasani anna Jibril, ini kan beliau mengatakan bahwa Quran, yang mengatakan Quran lafadznya dari Nabi itu adalah pendapat ulama terbiasa. Kata siapa? Enggak ada ulama dulu yang mengatakan Quran itu kalam Nabi. Lihat, ini salah satu sandaran Profesor Mudim Siri. Lihat, Anda perhatikan teksnya. Anna Jibril inama nazala bil ma'ani khassatan wa anahu sallallahu alaihi wasallam alimatil kalmani wa abbaru anha bilughatil arab wa tamassaka. Perhatikan. Ada nggak di sini ungkapan makna Quran sebagai kalam Nabi? Nggak ada. Justru ungkapannya mengatakan makna Quran itu dari Allah. Karena maknanya dari Allah. Sementara kalam itu intinya adalah makna. Berarti harusnya disebutkan kepada Allah. Jadi andai pun ini benar, nggak bisa dengan berdasarkan pada ini itu kita mengatakan Quran sebagai kalam Nabi. Karena itu dari kalam ada sebuah makna, bukan lafaz. Saya sepakat bahwa Nabi melafalkan Al-Quran. Tapi pendapat yang dikutip oleh Profesor Mudim pun tidak mengukuhkan klaim Quran itu lafaznya dari Nabi. Kalau kita cermati, nggak ada sama sekali. Justru kalau kita ikuti logikanya, ya kalau begitu kalau mana dari Allah, berarti kalam Allah dong, bukan kalam Nabi. Gitu ya. Nah selanjutnya, perhatikan. Nah ini bantahan dari Maulana Abdullah Siddiq Al-Ghumari. 2 pendapat yang dikutip oleh Imam Suyuti, oleh Imam Az-Zarkashi itu, perhatikan. Wal qawlan al-akhiran syaddan saqitan la ibrata bihima wa la yasihu dzikruhuma. Jadi 2 pendapat yang mengatakan Jibril melafalkan Quran, Nabi melafalkan Quran, hanya dapat maknanya doang, itu kata Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, itu pendapat syaz. Artinya kalau pendapat syaz itu problematis argumennya. Gitu ya. Hadis aja Bapak Ibu sekalian, kalau syaz itu la yu'mal bi wa la yasihul ihtijaj bihi. Hadis itu. Apalagi perkataan ulama. Nah saya terheran-heran gitu, kenapa Profesor Mudim itu mendasarkan satu pandangan pada kaul yang syaz, yang landasan Quraniknya saja tidak ada. Nah, lihat itu ungkapan terakhir tuh, terakhir. Bal qauluhu ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun qati'un fi anna al-lafdha munazzalun minallahi ta'ala. Quran itu mengatakan Bapak Ibu sekalian, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Quran yang berbahasa Arab. Saya mau nanya, apakah ada bahasa itu cuma maknanya doang? Bahasa itu ya makna dengan lafaz. Mana dengan lafaz? Allah mengatakan kami menurunkan Al-Quran yang berbahasa Arab. Itu sebagai indikator kuat bahwa lafaz Quran itu dari Tuhan, bukan dari Nabi. Ada banyak ayat Quran lagi, silahkan mundur ke belakang Pak, karena waktunya terbatas. Terus ke belakang, ada banyak ayat Al-Quran. Saya mengutip 2 ayat lagi aja. Penolakan di ayat-ayat Al-Quran. Slide nomor 13. Slide nomor 13, ke belakang, itu ke depan. Nah, itu udah, setelah itu. Perhatikan ayat nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Allah mengatakan yang kami sampaikan itu qaul, bukan makna. Kalau Quran itu hanya turun maknanya inna sanulqi ma'nan tsaqila. Allah apa itu artinya qaul? Al-qaul huwa al-lafaz al-mawdu' li ma'na. Qaul itu adalah lafaz yang diperuntukkan sebuah makna. Jadi yang disampaikan dalam Quran tegas. Lafaz Quran itu dari Allah, bukan dari Nabi. Lanjut setelahnya. Nah itu tuh yang setelahnya. Enggak sebelum Mas. Faqala in hadza illa sihru yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Ini perkataan orang kafir ya. Orang kafir mengatakan bahwa Quran itu perkataan manusia. Saya mau nanya, Nabi manusia apa bukan, Bu? Nabi manusia ya. Nabi itu manusia. Quran mengatakan, mengancam orang yang mengatakan Al-Quran perkataan manusia. Coba lihat ancamannya. Bacain deh sekalian ya. Sa'uslihi saqar. Akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Saya yakin beliau nggak takut sama neraka sih kayaknya ya. Ya itu ayat Quran yang mengatakan. Sausli sakor. Lanjut. Lihat itu setelahnya. Setelahnya Mas. Nah lihat. Ayat nomor 8 itu. Idza tutla alaihim ayatuna bayyinatan qala alladziina yarjuna liqa'ana bi Qur'an. Nah itu ada penggalan yang saya berikan garis tebal. Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi. Kata Nabi, aku itu tidak punya otoritas untuk merubah apa yang sudah aku terima ini, itu ya, tuh lihat tuh. Tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku. Kalau Quran itu lafaznya dari Nabi, harusnya bisa diganti dong sama Nabi.
Nabi diperintahkan sama Allah, coba lihat itu. Tidak mengikuti kecuali apa yang, lihat tuh. Silahkan itu ya, diwahyukan kepadaku. Tahu nggak setelahnya apa? Sesungguhnya aku takut akan azab hari dahsyat yang kalau jika mendurhakai Tuhanku. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu ya, Profesor Munim itu punya pandangan surat Al-Kafirun, punya ayat terakhirnya itu katanya tidak mengajarkan toleransi. Saya mungkin segelintir orang yang ada mungkin yang nggak tahu. Profesor itu punya pandangan bahwa surat Al-Kafirun itu yang benar bacanya bukan la a'budu ma ta'budun, tapi la a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Karena kata beliau kalau la a'budu ma ta'budun itu ada, data tertulisnya ada di buku saya Rutuhnya Teori Film. Saya mengkritik itu. Kemudian ada di buku ceramah beliau juga ada, ceramah di Malaysia dan ceramah di satu tempat lain saya lupa di mana. Beliau mengganti firman Allah, tapi Nabi aja nggak berani. Nabi itu mengatakan, Inni akhaf in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Sementara beliau subhanallah ya, berani sekali gitu merubah firman Allah dengan mengatakan, ini tidak mengajarkan toleransi yang benar itu. Jadi kalau orang kafir itu nyembah sapi, kita harus nyembah sapi juga sama. Kalau dikatakan ingin toleran, berdasarkan pembacaan versi beliau itu. La'abudu ma ta'budun. Lihat selanjutnya. Ustaz. Oke, terakhir closing statement. Terakhir closing statement aja nomor 30. Untuk pengantar ini. Ini Profesor Salim Abu Asi, mufasir dari Al-Azhar. Terus saya sebetulnya masih banyak ini ingin membuktikan kekeliruan-kekeliruan. Nah, ini Al-haqqul ladzi ajma'at alaihi al-ummatul islamiyah walladzi dallat alaihi dalailul aql wal mantiq annalladzi unzila 'alan nabi biwasirati Jibril alaihi salam huwal Qur'an bi alfadhihi wa ma'anihi jami'an. Jadi kesepakatan umat muslim, jadi siapa bilang ini persoalan hilafiyah gitu loh. Saya itu bertanya-tanya, kalau persoalan hilafiyah itu dalilnya jelas, argumennya ada, ansor atau pendukung pendapatnya banyak, tapi nggak ada. Yang beliau kutip-kutip itu Muhammad Arko, Nasr Hamid Abu Zaid, kemudian siapa lagi, Ali Mabruk, muridnya Hasan Hanafi, itu tokoh-tokoh sekuler, bukan para ahli Al-Quran. Kalau mau mengutip pendapat apakah benar ini persoalan hilafiyah itu, ya kutiplah Az-Zarkashi, As-Suyuti, kemudian Al-Baqillani, para mutakallimun gitu ya, para ahli Quran di era masa lampau. Sayangnya saya nggak menjumpai sama sekali dari pemaparan beliau yang mengatakan itu sebagai kalam Nabi. Yang ada teks Quran jelas mengatakan inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Quran yang berbahasa Arab. Apakah ada bahasa yang hanya sebatas makna tapi tidak ada lafadznya? Saya kira tidak ada. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.